Oh, untuk weh, kerja. Oh, ini. Saya ini untuk ayam-ayam ya. Oh, siap. Ini dia apa ini nih? Ini dikasih katul. Katul itu apa katul? Bekatul. Katul. Bukan, katul itu apa namanya? Itunya padi dulu. Kalau di bawah kita di beras. Sama beda. Kemudian katul. Bagus daripada tidak. Oke. Oke. Buat sehat. Oh, gini ya. Itu untuk makan Untuk makan ayam centok. sama apa ayam kalkun. Udah siap ini? Nah, siap. Ayo kita masuk. Mereka sudah lapar. Oh, sudah kelaparan ya? Ada yang masih trauma juga ya, silakan. Trauma. Sini bro. Ker itu apa itu? Cara untuk memanggil. Banyak sekali ya ayamnya. Banyak sekali. Itu ada 100 angka. Dan ada makanan penting jadi satu persatu kurang. Ini kerjanya ngasih makan ayam ini setiap pagi Setiap pagi sama sore hari. sama sore. Sore biasanya jam berapa? Sore biasanya jam 4, setengah 5. Supaya bisa mengikuti kegiatan rohani. Durasi kan 5 toh? Ya. Bagi Mas Towo. Mantap. Mantap. Oke. Bagi Mas Nuri. Wah, lagi nyapu ini. Siap. Bagi Mbak Yanti. Ini Mbak Yanti yang sedang masak. Iya. Mempersiapkan makanan untuk para brother. Masak apa Mbak Yanti? Daun singkong. Siap. Semoga enak, mantap Mbak. Oke. Pagi Pak Tri. Gue lagi nyapu. Siap. Aku langsung nyapu. Marilah adik-adik, kita bersama-sama mendengarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 2 Tesalonika bab 3 ayat 6 sampai 10. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam
supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, kalau kita mempelajari kata bekerja, apa yang adik-adik pikirkan? Mungkin capek, lelah, berangkat pagi, pulang sore, atau malam, menyiapkan sarapan untuk mencari uang, dan lain-lain. Agar lebih mudah, kita akan belajar dari orang tua kita, entah itu kakak, kakek, nenek, orang yang dekat dengan kita, atau ayah, mama, ibu, dan bapak. Mereka mulai bangun lebih dulu memasak untuk kita. Mereka bangun saat masih subuh. Mereka bersiap-siap pergi ke tempat kerja masing-masing. Mereka pergi entah ke kantor, ke kebun, ke pasar, ke toko, ke terminal, dan ke tempat yang lain. Sebelum berangkat, mereka masih sempat membangunkan dengan kata-kata, "Ayo bangun dek, nak, abang," atau memanggil nama kita masing-masing. Ketika berangkat, mereka kadang tidak sarapan, padahal membutuhkan tenaga untuk bekerja. Mereka berjalan menuju tempat pemberhentian bus, angkutan kota, mengantri, berdesakan dengan orang lain. Mereka pun harus menunggu dan belum tentu dapat tempat duduk. Apa yang membuat orang-orang yang kita cintai itu bersemangat dalam bekerja? Pastinya adalah kita, anak-anaknya. Mereka akhirnya sampai di tempat kerja. Mereka mulai bekerja. Mereka bekerja dengan otot dan pikiran yang seringkali sampai menghabiskan banyak tenaga. Wajah mereka lesu, murung, sedih, capek, sebab bekerja itu tidak mudah. Namun lagi-lagi wajah adik-adik ada di depan mereka. Mereka bersemangat kembali. Pagi berubah menjadi siang, kemudian sore, dan kembali mereka berdesak-desakan dengan antrian bus. Mereka juga mengalami macet di jalan, terkadang diserobot motor dan saling membunyikan klakson mobil, tanda sudah hampir menyerah. Lagi-lagi kesabaran untuk bertemu dengan adik-adik yang menjadi anak-anaknya memberi kekuatan. Akhirnya sampai di rumah. Kadang adik-adik atau anak-anak sudah tidur sehingga mereka hanya melihat dan bersyukur. Melihat perjuangan orang tua, adik-adik yang menjadi anak-anaknya sebenarnya punya tanggung jawab dalam hal kecil, yaitu belajar. Apa yang perlu dilakukan untuk membalas orang tua yang sudah bekerja keras? Sebenarnya mereka hanya berharap adik-adik selalu rajin belajar dan tahu bahwa semua yang dilakukan tidak lain adalah untuk adik-adik sendiri. Masa depan adik-adik, kebahagiaan adik-adik. Kalau teman-teman kita belum mendapatkan orang tua yang baik, kita bersama-sama berdoa agar mereka
memperoleh orang tua yang baik. Kalau ada yang belum pernah berdoa untuk orang tua, kita bersama-sama membantu berdoa. Kalau ada yang belum pernah bilang terima kasih, ayo setelah ini ucapkan terima kasih. Jangan malu, tapi kita bersyukur masih ada orang yang sayang sama kita. Kalau ada orang tua yang sudah meninggal, mari juga kita doakan agar masuk ke dalam surga. Sebab mempersiapkan komuni sama dengan mempersiapkan diri untuk menerima Tuhan yang akan menyalurkan berkat kepada kita bagi orang tua kita, orang yang mencintai kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat ya, pesan hari ini atau satu hal yang adik-adik dapatkan. Nah, sampai jumpa adik-adik. Selamat mempersiapkan komuni pertama. Tuhan memberkati.